Pola-pola keunggulan. Fakta bahwa Anda menginvestasikan waktu Anda untuk menonton video ini semata-mata menunjukkan bahwa dimanapun posisi Anda saat ini dalam hidup Anda berharap dapat memperoleh pencapaian yang lebih banyak lagi. Anda telah mengambil langkah pertama yang paling penting. Anda telah bertindak dan menempatkan keinginan Anda tersebut di jalan yang akan mewujudkannya. Jadi, perubahan penting, macam apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda? Tumbuh sebagai seseorang yang berkepribadian, menjadi komunikator yang jauh lebih efektif, menciptakan hubungan yang kuat dengan orang-orang yang Anda cintai, meningkatkan penghasilan secara signifikan, menjadi yang terbaik di bidang Anda. Apapun yang Anda inginkan, ketahuilah bahwa Anda mempunyai semua sumber daya yang Anda butuhkan untuk sukses. Sebagian besar orang menentukan batas tentang seberapa banyak yang dapat dicapai hanya karena mereka percaya bahwa mereka mempunyai keterbatasan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang sukses. Mereka percaya bahwa mereka tidak mempunyai bakat, kepandaian, kreativitas, disiplin mental, energi, atau nasib baik untuk hidup pada tingkat yang mereka impikan. Jika saya mempunyai banyak uang, maka saya dapat memulai bisnis saya. Jika saja saya lebih kreatif dan inovatif, maka saya dapat mengambil peluang itu. Jika saya sudah lebih matang dan mempunyai banyak pengalaman, maka saya dapat mengatasi tantangan itu. Jika saya mempunyai waktu lebih banyak, maka saya dapat merencanakan keuangan saya. Jika saya menemukan partner yang lebih baik, maka saya dapat menikmati hubungan yang lebih menyenangkan. Pernahkah Anda mendengar semua ini? Ya, banyak sekali orang percaya bahwa mereka harus menunggu munculnya sumber daya agar mereka dapat memperoleh apa yang mereka inginkan. Sebenarnya Anda telah mempunyai semua sumber daya yang dibutuhkan untuk memperoleh apapun yang Anda inginkan dan menghasilkan semua hal yang Anda inginkan dalam hidup ini. Itu benar. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya otak dan badan yang telah Anda miliki sejak lahir. Otak dan badan kita merupakan sumber daya yang paling kuat yang dimiliki setiap orang sejak mereka dilahirkan ke dunia ini. Jika dimanfaatkan secara efektif, sumber daya internal tersebut akan memberdayakan Anda untuk mendapatkan sumber daya fisik eksternal apapun yang dibutuhkan untuk membantu Anda mencapai tujuan yang Anda inginkan. Sebagian besar orang menyatakan kekurangan uang sebagai penyebab nomor satu yang membuat mereka tidak dapat mengambil peluang dan bertindak. Padahal kita semua tahu bahwa banyak korporasi dunia berawal dari sedikit uang atau bahkan tanpa uang sama sekali. Contohnya Steve Jobs pendiri komputer Apple, Soichiro Honda pendiri Honda, dan Akio Morita pendiri Sony Corporation. Mereka memulai semuanya dari nol, tetapi mereka mempunyai kecerdasan dalam menemukan sesuatu yang baru dan kekuatan personal untuk menciptakan produk-produk yang inovatif dan unggul, yang dengan sendirinya akan diikuti oleh kesejahteraan dan pada akhirnya secara alamiah memungkinkan mereka untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih besar lagi. Waktu adalah sumber daya kedua yang sering dirasakan kurang oleh sebagian besar orang. Padahal kita semua bekerja dengan ketersediaan jumlah waktu yang sama. Kita semua sama-sama mempunyai 24 jam sehari yang dapat kita manfaatkan untuk bekerja, bersantai, tidur, makan, dan lain-lain. Tergantung pada apakah kita dapat membagi waktunya dengan pandai atau sebaliknya. Jadi, kemampuan kita untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan waktu adalah yang menentukan hasil yang kita peroleh. Sekali lagi, ini kembali pada bagaimana kita mengendalikan sumber daya internal kita. Manfaatkan secara efektif atau secara sembarangan. Bagaimana dengan orang lain sebagai sumber daya? Banyak orang percaya bahwa mereka tidak mempunyai partner, pelanggan, kolega, atau bos yang tepat yang mendukung hidup atau pencapaian karier mereka. Jadi, jika Anda mempunyai sumber daya internal mengenai tahu bagaimana caranya membina suatu hubungan,
mempengaruhi dan memperlakukan pikiran serta perilaku orang lain secara positif, Anda akan dapat menarik orang-orang yang Anda kehendaki untuk membantu Anda meraih sukses. Jadi, benar sekali bahwa cara mengelola sumber daya internal inilah yang membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Tetapi, apakah kita semua mempunyai sumber daya internal yang sama pada diri kita masing-masing? Apakah kita mempunyai sumber daya mental yang sama untuk membuat kita berpengaruh, percaya diri, kreatif, pandai, dan seterusnya? Jawabannya adalah ya. Pertama, ini mungkin agak tidak mudah dipercaya, namun bila Anda mempelajari otak manusia dan ilmu saraf, Anda akan tahu bahwa kita semua mempunyai sistem saraf atau neurologi dasar yang sama. Dengan kata lain, kita semua mempunyai perangkat keras yang sama. Jika seseorang tampak lebih unggul daripada Anda dalam hal kepandaian atau lebih efektif dalam berkomunikasi, ini tidak disebabkan mereka mempunyai biokomputer yang lebih baik. Mereka hanya mempunyai program yang lebih baik yang bekerja di dalam biokomputer mereka dibandingkan yang Anda miliki saat ini. Program atau pola berpikir inilah yang membuat mereka lebih termotivasi, lebih fokus, lebih analitis, lebih kuat, atau lebih efektif dalam berkomunikasi. Ketika bekerja dalam modus yang optimal, otak Anda akan mampu memproduksi bentuk apapun dari pikiran dan pola perilaku positif yang berdaya guna, sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan. Setiap orang dilahirkan dengan susunan neurologi dasar yang hampir sama. Kita mempunyai kira-kira 1.000 miliar sel saraf di dalam otak kita, di mana setiap sel mampu memproses informasi dengan kecepatan yang lebih besar daripada komputer Pentium 4. Pernah dihitung bahwa jika ingin membangun sebuah komputer super dengan kemampuan pemrosesan dan kapasitas memori mendekati otak manusia, maka besar komputer tersebut adalah panjangnya 50 kali lapangan sepak bola dan tingginya sama dengan patung Liberty. Lebih jauh lagi, otak kita hanya membutuhkan daya listrik harian yang lebih kecil daripada bola lampu 10 watt. Sungguh mengagumkan. Begitu ajaib otak kita, begitu juga dengan apa yang bisa kita lakukan dengannya. Jika kita semua mempunyai sumber daya internal yang kuat, mengapa hanya beberapa orang yang dapat memperoleh hasil luar biasa? Mengapa hanya segelintir orang di dalam setiap masyarakat atau negara yang mampu membangkitkan ide-ide cemerlang, tetap fokus dan termotivasi, bertindak dengan konsisten, dan membuahkan hasil dengan tingkat kesuksesan yang kita hanya dapat mengaguminya? Perbedaannya terletak pada cara kita menggunakan otak kita atau memboroskannya. Pikiran, perilaku, kemampuan, dan keahlian Anda tidak ditentukan oleh jumlah sel otak yang Anda miliki, tetapi lebih pada bagaimana neuron-neuron Anda saling berhubungan. Kita semua mempunyai hubungan neuron yang berbeda, dan itulah sebabnya mengapa kita berbeda dalam berpikir dan berperilaku. Jika Anda tahu bahwa ada seseorang yang sangat ahli dalam mengingat angka, ini hanya disebabkan otaknya mempunyai lebih banyak hubungan neuron di daerah berpikir logis matematis. Pada saat yang sama, mungkin pula orang ini tidak mempunyai cukup kepercayaan diri dalam hal berkomunikasi karena otaknya mempunyai hubungan neuron yang lebih sedikit di daerah intelektual yang berbeda. Hal yang sama terjadi pada kebiasaan dan emosi kita. Jika Anda selalu malas dan tidak mempunyai motivasi, ini disebabkan sel-sel otak Anda saling terhubung sedemikian rupa sehingga Anda secara terus-menerus menyalahkan emosi negatif seperti menunda-nunda pekerjaan. Orang-orang yang secara stabil dapat berkonsentrasi dan termotivasi mempunyai satu set pola neuron yang sangat berbeda yang saling berhubungan di dalam otak mereka. Jenis hubungan neuron yang Anda miliki saat ini ditentukan oleh bagaimana otak Anda telah terekspos dan dirangsang bahkan sejak sebelum Anda dilahirkan. Pola-pola neuron Anda mulai berkembang 20 minggu sejak terjadinya pembuahan di dalam rahim ibu Anda. Jika Anda mempunyai bakat matematika,
Ini bisa jadi disebabkan otak Anda telah terkena banyak rangsangan matematika oleh ibu atau oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian sesudah Anda dilahirkan, pada tahun-tahun pertumbuhan Anda, terutama sebelum berumur 14 tahun, pola perilaku seperti sabar, terburu-buru, keras kepala, dan lain-lain juga mulai terbentuk di otak Anda melalui interaksi dengan orang-orang dan lingkungan di sekitar Anda. Begitulah caranya hingga Anda terbentuk menjadi Anda yang sekarang ini. Kabar baiknya adalah bahwa jika Anda tidak mempunyai hubungan neuron yang cukup efektif pada area tertentu, Anda dapat menciptakan hubungan neuron yang lebih berguna melalui rangsangan ke dalam otak Anda dengan cara yang benar dan menciptakan pola mental yang benar. Anda juga dapat memprogram ulang pola-pola yang membatasi seperti fobia dan kebiasaan-kebiasaan buruk. Ingatlah bahwa setiap pola perilaku adalah hasil dari bagaimana neuron-neuron kita saling berhubungan. Pada waktu kita belajar bagaimana memprogram ulang pola-pola neuron ini, kita dapat mengubah dan menciptakan hasil apapun yang kita inginkan. Penelitian tentang otak menunjukkan bahwa sepanjang hidup kita, rata-rata orang menggunakan kurang dari 1% dari total jumlah kemungkinan hubungan neuron yang dapat terjadi pada otak kita. Dengan neuron yang jumlahnya 1 triliun dan masing-masing mempunyai kemampuan untuk membuat ribuan hubungan neuron satu sama lain, maka jumlah hubungan neuron yang mungkin terjadi akan melebihi jumlah atom di alam raya ini. Dengan kata lain, tidak ada yang tidak dapat dicapai oleh otak manusia dengan rangsangan dan strategi yang benar. Jika kita dapat meniru cara seorang juara menggunakan otaknya, maka kita pun akan dapat meniru cara mereka berpikir, berperilaku, dan akhirnya mendapatkan produktivitas yang sama dengan mereka. Jika seseorang dapat berjalan di atas panggung dan berpidato dengan penuh percaya diri, maka Anda pun dapat melakukannya. Jika seseorang dapat mengendalikan emosinya sehingga menjadi termotivasi dan percaya diri, Anda pun bisa. Jika seseorang dapat menunjukkan kreativitas yang tinggi, Anda dapat melakukannya juga. Ingat, mereka mampu melakukan hal-hal tersebut karena mereka menjalankan program mental secara efektif. Dengan neurologi yang sama, Anda tinggal menemukan rahasia mereka dan menjalankan otak Anda dengan cara yang sama. Pikirkan hal ini sebentar. Apakah Anda takut berbicara di depan umum? Beberapa orang merasa ketakutan begitu melihat audiensi dalam jumlah besar di hadapan mereka. Tangan menjadi dingin, kaki bergetar tak terkendali, wajah menjadi pucat, dan mereka mulai tergagap pada waktu membuka mulut. Ini seperti yang didefinisikan oleh para psikiatri sebagai fobia, dan kita semua masing-masing mempunyai ketakutan yang tak terkendali terhadap sesuatu yang berbeda-beda. Namun, pada saat yang sama, mengapa ada orang lain yang bisa berdiri di hadapan audiensi yang sama banyaknya dan tetap merasa nyaman, rileks, percaya diri, bahkan sangat ingin berbicara? Orang-orang dengan kemampuan berpidato seperti itu berbicara di auditorium dengan sangat mudah, seolah-olah hanya ada satu orang di hadapannya. Mereka juga mampu menghibur audiensi, membuat mereka santai dan tertawa, serta merasa senang sekali berada bersama mereka di tempat tersebut. Sekali lagi, apa yang membedakan mereka yang mampu berbicara dengan penuh percaya diri dengan mereka yang dipenuhi rasa takut? Mereka mempunyai sumber daya mental yang sama di dalam diri mereka. Perbedaannya terletak pada bagaimana mereka menanamkan pengalaman beraudiensi dan kondisi panggung di dalam otak mereka. Anda lihat, pola pikiran dan perilaku mereka yang didapatkan dari hubungan neuron mereka sangat berbeda. Pada tipe orang pertama, otaknya disusun atas hubungan neuron yang sedemikian rupa, sehingga ketika melihat audiensi, langsung terpicu program rasa takut yang mematikan badan mereka. Secara fisik, ini ditandai dengan telapak tangan yang dingin dan berkeringat serta perut yang mulas. Hal sebaliknya terjadi pada para ahli pidato yang dengan percaya diri memandang audiensinya. Hubungan neuron mereka memicu pola rileks dan percaya diri yang memungkinkan mereka tampil dengan kondisi terbaiknya.
Sayangnya, sebagian besar orang tidak pernah belajar bagaimana menjalankan dan memprogram ulang pola-pola yang menghambat dalam diri mereka. Mereka tidak menguasai otak mereka. Sebaliknya, mereka dikuasai oleh otak mereka. Mereka membiarkan otak mereka berjalan dengan pilot otomatis, yang menjalankan program-program sederhana yang pada akhirnya membatasi kinerja mereka. Sebagai akibatnya, mereka akan selalu merasa ada hal-hal yang mereka tidak akan pernah mampu lakukan, hanya karena mereka yakin bahwa hal itu tidak berada dalam kendali mereka atau kemampuan mereka. Jika Anda telah belajar bagaimana mengubah program di otak Anda, program apapun, maka otak pun akan mengubah reaksi badan Anda. Dan Anda dapat menyelesaikan apapun yang Anda tanamkan dalam pikiran Anda. Anda pun dapat melakukan sesuatu yang tadinya Anda anggap tidak mungkin. Misalnya melakukan latihan secara konsisten untuk mendapatkan berat badan ideal. Atau menyampaikan pidato dengan penuh kewibawaan dan memberikan inspirasi kepada banyak audiensi. Ketika kita yakin dapat melakukan sesuatu, secara virtual kita membuka keran sumber daya otak kita, dan kita akan mengucurkan semua sumber daya internal kita untuk menemukan jalan yang mendukung keyakinan kita tersebut. Ketika kita yakin bahwa sesuatu tidak mungkin dilakukan, dengan sendirinya kita tidak akan berusaha berpikir mencari jalan untuk mendapatkannya. Kita menutup semua kemungkinan.